Lu udah bisa membuat bisnis nasi goreng cumi hanya dengan modal 2 cumi saja. Nah, palanya doang lagi. Inilah mie goreng cumi. Yo, assalamualaikum, balik lagi di channel Mamang Kuliner, channel yang sangat disayangi UMKM dan juga usaha influencer. Balik lagi di konten Set Food ya. Nah, di edisi Set Food kali ini lagi-lagi kita mendapatkan rekomendasi ya dari email, karena Set Food sudah mulai susah ditemukan, jadi gue butuh kalian untuk menemukannya guys. Oke, ini ada email ya, dia bilang, "Salam Mang, gue dari Jakput mau rekomendasi Set Food 3 stars. Apakah set ini resto?" Nah, sebenarnya dari namanya sih dia spesialisnya nasi goreng. Tapi pas gue lihat menu-menunya, itu ternyata lebih ke Chinese food gitu ya. Jadi nasi goreng ada, fuyung hai ada, cumi goreng tepung, gitu-gitu lah. Nah, di sini gue udah pesen karena namanya adalah nasi goreng bla bla bla. Jadi gue tentu pesen nasi gorengnya. Dan gue pesen yang banyak orang komplain. Itu adalah nasi goreng, kue tiaw, mie goreng, dan ternyata karena gue orang yang suka fuyung hai, gue juga pesen fuyung hai-nya. Sebelumnya gue kasih tahu dulu, ratingnya adalah 3 guys, 3 dari 1000 per review. Mungkin gue bakal bacain sedikit aja dari komentar-komentar yang ada. Ini dia bilang, "Kecewa banget, gak sesuai deskripsi, katanya dapat kerupuk, tapi gak ada dan rasanya tawar, gak ada smoky-smoky khas nasgor dan kue tiaw goreng. Cuman rasa kecap aja, tolong dibenahi ya untuk rasanya. Dagingnya alot, kagak mateng sama sekali, udah kayak makan sendal, parah, nasinya enak." Jai. Ujungnya, udah kayak makan sendal, parah, nasinya enak. Gak enak, daging sapi keras kayak karet. Oke, langsung aja lah ya. Di sini gue udah pesen menu pertama, ada nasi gorengnya. Kita cobain nasi gorengnya. Oke, ini adalah nasi goreng gila sapi ya. Ini penting banget baca deskripsinya karena gue tadi sempet kaget pas makanannya datang. Jujur ternyata miss di gue nggak baca deskripsinya karena gue kaget. Kok nasi gorengnya becek parah gitu loh. Ternyata di deskripsinya nasi goreng disiram saus tiram isi bakso, sosis, dan plus daging sapi. Jadi makanya disiram sama saus-sausnya coy. Gue pikir nasi goreng gila biasa yang cuman nasi dikasih gilanya gitu loh. Ini ternyata dibikin gila beneran. Nah, terlihat di sini ada irisan cabe, ada daun bawang, ada sosis. Nah, untuk daging sapinya tuh kagak terlihat ya kayak tuh. Ada sih tapi dikit ya, mungkin karena harganya juga murah kali ya. Cuman ngapain bawa-bawa daging sapi lah, kalau pengen murah mah nggak usah ada lah menu daging sapi, mendingan ini tuh daging sapinya udah kayak hidden gem, kagak ada. Yang gue bingung kenapa sekarang ada cumi, coba tuh. Ada cumi nih, daging sapi juga tuh dikit. Oke, sebelum gue cobain gue bakal minum dulu. Di sini ada komen dari Vanelope84, katanya, "Mang, next pakai nama gue Heldi Iqbal, gue subscribe dari under 100k subs. Dari zaman sinematik makanan ditambah voice over lu dengan suara berat ala-ala iklan FCD atau KFC. BTW berapa kali gua request kagak dibaca." Ya kan yang request lumayan banyak ya, apalagi sekarang makin susah karena tertimpa komen-komen judul kampret. Oke, langsung aja kalau gitu kita minum ya. Bersama Heldi Iqbal. Yuk, bismillah. Mantap. Gue makan ya, aduh, ini nasi gorengnya banyak begini dia karena disiram saus. Tapi kalau enak banget sih nggak masalah ya. Gue makan tanpa ragu lagi guys ya. Ini kita pakai sosis dah. Yuk, mari. Yuk, bismillah. Tipikal saus tiram, seafood yang tadi gue bilang, kayak seafood 99 yang model-model begitu, paham lah ya. Masih bisa termakan kalau menurut gue, walaupun kalau lu expect nasi goreng yang tipenya pera gitu ya, lu nggak bisa nyari di sini. Di sini basicnya nasinya sendiri tuh udah yang pakai yang nggak pera banget gitu loh coy. Jadi kayak agak pulen, ditambah lagi ini kena siraman lagi kan ya. Coba gue pengen makan sama daging sapinya yang katanya alot. Ini dia. Yuk mari bang. Bisa dimakan loh, seriusan. Cuma minusnya mungkin dia nggak ada kerupuk sama acar tadi kali ya. Manis, gurih, ada aroma lada, saus tiram. Daging sapinya nggak alot, karena dia di slice tipis sekarang. Mungkin tadinya tebel kali ya. Coba gue cobain lagi. Ini ada cumi, ngapa nyasar ya, nggak dianggap lu. Nah ini aja nih, pakai sosis sedikit.
Paling agak sedikit kemanisan aja sih, tapi itu preference saja. Lalu Bang, lu apakah akan membeli nasi goreng ini lagi? Jelas jawabannya enggak, karena masih banyak kekurangan gitu ya. Masih banyak nasi goreng enak di luar sana, cuman tidak seburuk ekspektasi gue sih. Jadi ini masih bisa gue makan gitu loh. Even kalau lu nyuruh gue abisin ini, gue bisa banget ngabisin. Tapi kan kita masih ada menu-menu lainnya mesti kita coba. Kita cobain menu berikutnya. Oke, menu berikutnya yang udah gue beli di sini ada kue tiao goreng ayam, harganya 24.000 ya. Ini deskripsinya kue tiao goreng, sayuran, bakso, ayam, kerupuk, dan tidak ada kerupuk. Cuman ayo kita apresiasi apa yang menjadi sisi positifnya di sini, coy. Oke, sisi positifnya adalah ya porsinya buat harga segini, maksudnya kayak fair aja sih kalau menurut gue ya. Ini kan apalagi udah kena markup ya di ojek online. Potongan ayam beneran ada loh, potongan ayamnya tuh. Bakso nggak ada, kerupuk nggak ada. Cuman sama menurut gue sih aromanya ya. Dari segi aroma kenapa gue hanya mencium aroma kecap ditumis ya? Gak kayak ada aroma bawang putih. Abis itu bumbu-bumbu lainnya, aroma wok hei gitu loh. Emang harus kita menerapkan kaidah-kaidah kehusnuzonan. Yuk, mari. Kenyal kue tiaonya sih pas buat gua. Oke, kita bahas yang positifnya dulu ya. Buat gua pribadi, kekenyalan kue tiaonya oke. Even ini di take away, tapi gue suka kenyal dari kue tiaonya. Gue gak tahu kenapa ya, asinnya ada, manisnya ada, tapi gak ada aroma bahan-bahan rempah kue tiao yang biasa dipakai kue tiao umumnya gitu loh. Malah aftertaste-nya gue nyium kayak, gue habis makan kerupuk kulit, sumpah, di hidung gue tuh. Lu tau sensasi makan kerupuk kulit ada aroma plastik, laminating. Biasanya tuh kalau kerupuk kulit murah gitu ya. Kayak gitu gue kayak habis ada tuh aroma laminating. Suapan besar supaya terasa gitu guys. Kalau suapan kecil itu tidak terasa. Pada kue tiao apaan kayak gini ya? Ya nggak sampai gue pengen hore sih ya. Cuman kayak anjir apa nih? Masih ada menu berikutnya. Kita cobain aja ke menu berikutnya. Oke, menu berikutnya yang udah gue beli di sini ada mie goreng cumi ya. Ini harganya 25.000. Deskripsinya mie goreng, sayuran, bakso, cumi, kerupuk. Dia pede banget ya selalu bilang bakso. Kagak ada bakso Pak dari tadi Pak. Lu lihat aja nih. Oke, kita absen ya. Sayur ada. Tuh, sayur ada. Mie ada. Bumbu ada kayaknya. Ya. Kecap ada. Kerupuk kagak ada. Cabut. Oh, ya Allah. Cuminya udah bentuk pala satu doang anjay. Sumpah guys, dari tadi tuh gue pas sinematik gue nyari-nyari mana cuminya ya. Nih gue pisahin ya, satu ya. Gue tandain nih, satu. Takut hilang. Satu. Bakso nggak ada ya, bakso goib. Satu, dua, pala juga. Dah, nggak ada lagi guys. Gue kasih tau lah ya, lu udah bisa membuat bisnis nasi goreng cumi hanya dengan modal 2 cumi saja. Nah, palanya doang lagi. Inilah mie goreng cumi. Karena cuminya spesial banget ya, cuma 2. Mungkin cumi Alaska, gue juga nggak tahu ya. Kita makan mie-nya dulu aja dah, jangan sama cuminya. Habis ini baru. Gue takut hilang cuminya, ntar gue ingetin dulu posisinya. Oke, yuk. Nah, yang mie goreng asinnya pas, manisnya pas kalau buat gue ya. Cuman aroma bumbunya sama rasa bumbunya tuh mirip. Sebenarnya kayak, lu tau gak sih mie goreng Jawa? Tahu kan ya? Bakmi Jawa tuh. Nah, ini tuh rasanya persis kayak gitu, coy. Cuman gak sekuat itu, tapi gue bisa terima. Oh, arahnya ke situ nih dia nih. Apakah cuminya menarik perhatian Bepom? Cobain ya. Cuminya nggak berasa. Udah cosplay jadi kol. Teksturnya kayak sama aja gue rasainnya sama kol. Kayak nggak berasa makan cumi gue siapa. Oke, masih ada satu menu terakhir. Kita cobain aja ke menu yang terakhir. Oke, menu terakhir yang bakal gue cobain di sini ada Fuyung Hai. Harganya 39.000. Deskripsinya kol, wortel, daun bawang, ayam cincang, tepung, saus tiram. Woi, disebutin semua nih bahan-bahannya ya. Pas gue lihat, nah ini dia penampilannya ya. Dari aroma sih aroma kol goreng banget guys, nggak bohong gue demi Allah.
Dan nggak dapet saus tiramnya, kita udah bongkar plastiknya. Nggak dapet saus-saus fuyung hai-nya gitu ya. Real bakwan sih, aromanya bukan aroma fuyung hai ya, aroma kol goreng parah. Telur kol goreng, sumpah. Ayam di suapan pertama gue gak nemu. Rasanya cuma kol goreng. Coba suapan gue agak gede, apa gue ketemu ayam. Bisa dimakan banget guys, tapi gitu tuh. Minyaknya ngeri juga. Enak. Lupa password hari ini. Muntah dulu, makan dulu, muntah belakangan nih. Mana bang? Bener. Gue hampir tidak merasakan di mana ayamnya. Makanya begitu tadi dibuka, aromanya kol goreng banget pak. Kamu tanya saya bisa dimakan? Bisa. Apakah ini fuyung hai yang oke? Tidak. Wih, minyak yang ribet asli. Oke, segitu aja lah ya video gue kali ini. Karena makanannya kurang, jadi gue akan tutup dengan yang tidak baik. Jangan semangat, tetaplah bersedih, teruslah bernapas, walaupun Anda gak berguna. By the way, kalau kalian punya rekomendasi set food atau rekomendasi makanan yang menarik, langsung aja email di mamangkuliner.business@gmail.com. Bye.